ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus aina lan walaysa minhu. Ya, jadi sebelum masuk ini, sebelum masuk ini, ingat kemarin kata-kata kunci penting bahwa itu yatarajjahu nasbuhu kalau dakhala masalan dakhala ala hadzal ismi adatun hazihil adatu ghaliban ghaliban yadkhulu ala madza ala al fi'li berarti berarti dia mansub ya, atau ghaliban itu satu, atau ada adatun memang la tadkhulu illa ala al ismi berarti wajib roh ini pengulangan ini wajib roh selesai di mata yakunu mansuban. Nah ini kata kunci ini, kesimpulan ini itu juga yang kita gunakan ketika mata yakunu marfu'an fi zaidun darabtuhu hum. Kapan misalnya ada adatun hadhil adatu la tadkhulu illa alal ismi ghaliban, nah berarti dia tarajjahu rohhu. Antum, atau ada adatun memang la tadkhul bukan lagi ghaliban la tadkhul illa alal ismi, maka sudah wajib rohhu. Antum itu ya. Kama qala Syekh wa amma wujubur raf'i itu fa fima idza taqaddama 'alal ismi madza adatun khassatun dan saya bilangi bahwa baiknya sebenarnya ini buku ya agar dipahami harus belajar bersama, kalian harus belajar bersama, apalagi kan kita sekarang sudah difasilitasi IT ini Google Meet kah, pakai WA atau bikinlah kalian kesepakatan sama kalian sendiri temannya kapan kira-kira kalian punya kosong enak membaca itu. Antum apa itu ada? Mulai membaca dan artinya yang tidak mengerti bertanya. Jadi harus begitu. Jadi ilmu sebenarnya salah satu fungsinya itu ilmu itu untuk mengobati rasa sombong dalam hati. Antum, berarti kalau ada orang takabbar berarti ilmunya tidak berfungsi itu. Ya, belum terinstal itu ilmu. Dia baru bentuk aplikasi saja, belum pernah install, belum bisa berfungsi. Antum, jadi kalau baru terinstal itu ilmu ulang itu. Tawadhu. Antum dalam hal ini sering banyak bertanya. Lagian juga ini ilmu bukan untuk dibangga-banggakan, memang tidak dakwah ceritanya. Dakwah. Antum ada dakwah. Itu jadi kalian bikin ke contoh Sulaiman sama Adam. Wah kalau sama karena siapa Ihsan di sana dekat dengan harus. Ulama tuh katakan bahwa belajar bersama sa'atan ada afdalu min 20 sa'ah taqra wahdaka. Hal itu kaidahnya ulama itu jadi belajar bersama sa'atan itu yafdul, mana yafdul mengungguli belajar mungkin satu hari kau baca itu dan lebih kencang yang belajar bersama. Kenapa? Dia sifatnya yatarasakhu fi zihni. Antum maklumat yang didiskusikan tadi tidak bisa sudah hilang di kepala. Itu pentingnya belajar bareng namanya. Antum. Nah, itu karena ada kadang teman paham kita tidak, di situ kita saling kolaborasi, saling berbagi. Itu. Thayyib. Nah, jadi itu tadi madza fa fi ma idza taqaddama 'alal ismi adatun khassatun bid-dukhuli 'alal jumlatil ismiyah. Apa contohnya? Ka iza al-fujaiyah. Iza al-fujaiyah itu awalan maman al-fujaiyah kaget. Jadi iza. Iza ini lahu ma'ani. Di antara maknanya iza adalah al-fujaiyah. Nah, ini iza kanat bi makna fujaiyatan itu la tadkhulu illa alal jumlatil ismiyah. Kharabtu fa idza
fa iza zaidun qadimun. Mana qadimun? Ai jaa. Faham? Zaidun mubtada, qadimun khabar. Paham? Itu. Kaqaulika kharajtu fa iza zaidun. Fa iza zaidun yadribu amrun. Kenapa dibaca zaidun? Karena setelah itu kita akan i'rab dia mubtada dan khobar, dan setelahnya mada khabar. Nah, pertanyaannya kenapa Anda i'rab dia mubtada? Katanya supaya dia sinkron dengan iza. Karena iza ini pujaiyah, wala tadkhulu illa 'alal jumlatil ismiyah. Hadha huwa tulab. Qala fa hadza la yajuzu fihi nasbu. Limadha? Karena kalau dibaca mansub, li'annahu yaqtadi taqdirul fi'li. Yaqtadi madha? Karena kalau dibaca ki mansub berarti harus sebelumnya fi'lun. Berarti kalau begitu iza masuk kepada fi'lun ay jumlatul fi'liyah, dan itu tidak mungkin. Khalas? Qala limadha wa iza al-fujaiyah la tadkhulu illa 'alal jumlatil ismiyah. Antum la tadkhulu illa 'alal jumlatil ismiyah. Naam. Tahina. Summa qala Syekh, selesai ini ya? Endan. Wa ammal ladzi yastawiyani fihi. Wa ammal ladzi madza? Yastawiyani fihi. Jadi sudah mata yatarajjahu nasbuhu. Satu, an-nuqtatul ula. Yang kedua, mata yajibu nasbuhu. Toh? Kan ada 5 toh? Yang ketiga, mata yatarajjahu raf'uhu. Yang keempat, mata yajibu raf'uhu. Selesai sekali. Sekarang belum pi yatarajjahu fi raf'u. Belum pi. Nomor 5 itu nanti. Untuk setelah ini. Nah, yang sekarang ini adalah yastawi fihi al-wajhani. Yastawi fihi madal wajhani. Yajuzu hadza wa yajuzu zalika. Faham matulab? Faham? Jadi itu kan sebelum saya masuk ada manfaat sini. Itu kan Al-Qur'an. Jadi kan 4 mazhab itu kan sumber data sama. Bukan begitu? Ya, apa sumber apakah mungkin bahasa itu data primernya sama semua. Al-Qur'an was sunnah semua mazhab. Yang salah itu kalau ada mazhab sumbernya Injil. Itu muskil, tapi Al-Qur'an was sunnah. Nah, apa yang membedakan? Itu pemahaman. Salah satu yang memicu pemahaman itu karena usulnya yang berbeda. Abu Hanifah mempunyai usul diusamma mazhabu al-fuqaha, sama madrasatu madzhab al-fuqaha. Kalau mazhab tiga ini kolaborasi ini Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanabila, itu usulnya sama. Bersama madrasatul usul atau mazhabul usul. Itu bukan mazhab usul fiqh lah, namanya mazhab al-usul. Dua. Ini salah satu yang memicu perbedaan. Kembali tadi, jadi sumber sama tetapi pemahaman yang berbeda. Faham? Itu. Ada huwa. Baik. Wa amma alladhi yastawiyani fihi ay boleh yajuzu laka an takrahu mansuban kama yajuzu laka an takrahu madza marfu'an. Fadobituhu, tempatnya. Mana dobituhu? Kaidahnya lah begitu. Ya, dobituhu. An yataqaddama 'alal ismi atifun. 1. Jadi langsung masuk ke contoh dulu ya. Wa amron Zaidun qama abuhu wa amron akram tu ini waw. Jadi yataqaddama 'alal ismi atifun. Atif. Kan itu kan huruful atf sama atif. Sama. Jadi wa huruful atfi asyaratun wa hi al waw wal ba ila akhiri al sama harfu atfun. Jadi atfun tapi maksudnya itu atif. Karena itu huruf mana atfun atulab al mailu. Qalbi ya'tifu ilaiha. Mana ya'tifu ilaiha? Yamilu ilaiha. Itu al atfu.
Nah, itu huruf atfi. Kenapa dikatakan huruf atfi? Karena dia yang pelakunya. Dia yang kasih ya milki tu al-ma'tuf. Kan ada 3 tulab. Ada ma'tuf, ada ma'tufun alaihi, ada harfu atf. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun fi'lun wa fa'il. Fahim? Zaidun. Waw harfu atf. Apa tugasmu waw datang di sini? Dia akan bilang, tugasku adalah akan saya palingkan ini Amrun kepada Zaid supaya dia ikuti Zaid. Apanya yang ikuti? Hukumnya. Kalau Zaid marfu tadi, maka kau Amrun saya palingkan supaya menjadi marfu juga. Mafhumatulab. Mafhum? Jadi siapa pelaku di sini? Waw. Maka dia katakan atif. Hentum. Siapa yang dipalingkan? Amrun. Maka dia ma'tuf. Ismu maf'ul madrub. Ma'tuf. Kepada siapa saya palingkan? Zaid. Apa syaratnya dipalingkan kepadanya? Ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi. Jadi ada 3 istilah, ma'tuf wa ma'tufun alaihi. Untuk memalingkan Amrun kepada Zaid harus butuh alat. Butuh apa? Alat. Itulah huruful atfi. Mafhumatul? Qala Syekh an yataqaddama, mata saya agak gatal agak sakit. An yataqaddama 'alal ismi madza? Atifun. Yang mana itu atifun? Wow. Coba beliau mengungkapkan wow itu apa? Atif. Dia pelaku atif. Fahim? Mungkin lagi bertanya terus, kenapa bilang ulama harfu atfin, tidak bilang harfu atifin? Bukan begitu? Nanti kita dijawab lagi bahwa itu bahasanya orang Arab. Ahyanan yu'abbiru al-masdar wa yuridu bi ismul fa'il. Ahyanan juga yu'abbiru ismul fa'il wa yuridu bi ismul maf'ul. Itu nanti dilihat dari korina. Kaqaulihi ta'ala wa hadza khalqullahi. Man murabbi khalqun masdar to khalaqa yakhluqu khalqan. Al muradu bil masdar huna ismu fa'il ay hadza bukan ismu fa'il, ismu maf'ul ay hadza makhluqullahi. Kenapa kau pahami makhluk? Na'alla bilang khalqun. Huna kembali ke kaidah tadi. Ahyanan al arab yu'abbiru bil masdar wa yuridu bidzalika ismul maf'ul. Ya, supaya kau pusing. Itu itu ada wal Qur'anu nazala bi uslubil Arab. Maka mau tidak mau Al-Qur'an harus mengikuti uslub. Al-Qur'an nazala bi lughatil Arab. Nazala bi lughatil Arab. Maka mau tidak mau harus menggunakan uslubnya Arab. Itu. Arti kalau mau kau berbahasa Makassar berarti gunakan uslubnya Makassar. Jangan kau menggunakan uslubnya Jawa. Enggak bagus gitu kedengaran. Faham? Nah itu. Hadza huwa an yataqaddama 'alal ismi mad'a atifun ay an yataqaddama 'ala amrin atifun wa huwa waw. Paham? Kemudian masbukum bi jumlatin fi'liyah, ini waw masbukum bi jumlatin fi'liyah. Mana apa setelah waw? Qama abuhu. Qama abuhu kan jumlah fi'liyah. Qama fi'lun wa abuhu fa'il. Jumlah fi'liyah kan jumlah yang dimulai oleh fi'il. Daraba amrun. Jumlah ismiyah jumlah yang dimulai oleh ismun. Al-masjidu nadhifun. Katanya Syekh, ini waw masbukum bi jumlatin fi'liyah. Aina huwa? Qama abuhu. Selesai? Belum. Mukhbarun biha an ismin qablaha. Mukhbarun biha an ismin qablaha. Sebelum baca itu kita lihat jumlah dulu, i'rab jumlah. Madza ka qaulika Zaidun qama abuhu. Apa i'rabnya Zaidun qama abuhu? Zaidun mubtada, qama abuhu khabar. Cuma khabarnya dalam bentuk jumlah. Jumlahnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Kan khabar itu ada 4 bentuk. Kalau ingat ajrumiyah, khabar ada 4 jumlah. Cuma ada saya mufrad wa ghairu al-muhim. Kalau mau disederhanakan,
jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jarun wa majrurun, wa zarfun. Ada 4. Nah, jadi Zaidun koma abuhu. Zaidun mubtada, koma abuhu, jumlatun fi'liyatun fi mahalli rafin khobar. Ilahuna mafhum? Oke. Nah, mau bahasakan ini dengan bahasa buku. Apa saya bilang? Zaidun mukhbar atau mukhbar. Zaidun mubtada, koma abuhu khobar. Nah, ini bahasa. Mau bahasakan yang lain. Jadi Zaidun mukhbarun mada? Mukhbarun Zaid. Jadi mana mukhbar? Diberitakan. Kan Zaidun mubtada, koma abuhu mada khobar. Atau bahasa lainnya Zaidun mukhbarun bi koma abuhu. Bukan begitu? Antum? Berarti Zaidun mukhbar, koma abuhu mukhbir. Bukan begitu? Mukhbir. Maka ulama yang luar biasa itu kasih nah. Antum? Jadi mukhbar. Qala Syekh masbukun bi jumlatin fi'liyah. Masbukun mada bi jumlatin fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah mukhbarin biha. Afwan, tadi itu khobar dari katakan mukhbir. Mutakallim ya mukhbir. Mutakallim ya mukhbir. Paham? Mutakallim ya mukhbir. Kalau mubtada mukhbarun. Kalau khobar mukhbarun biha. Itu. Jadi saya ulangi lagi tulab. Kalau mubtada mukhbar. Kasih asyayu khulun. Asyayu mukhbar. Mana mukhbar? Diberitakan. Antum, khulun mukhbarun biha. Biha yukhbiru asyai. Antum, jadi mubtada mukhbar, al khabaru mukhbarun biha. Artinya dengannya diberitakan. Artinya ini misinya berita. Ini misinya berita. Mukhbarun biha. Mutakallim mukhbir. Mutakallim mukhbir. Mafhum? Kalau tak paham ini nakra kalam Syekh. Masbukun ay masbuk ay waw tadi atif. Masbukun bimada? Bijumlatin fi'liyatin. Wa huwa koma abuhu. Paham? Ini koma abuhu ay jumlatul fi'liyah mukhbarun biha. Mukhbarun biha. An mada? An ismin qablaha. An ismin qablaha. Saya kira jelas ya? Ya. Mau kita bilang saya bahwa syaratnya nanti yastawi fihi al-tarfani al-wajhani, isimnya itu didahului oleh waw. Didahului oleh apa? Waw. Sebelum waw ini ada jumlah mubtada wa khobar, dan khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Wadih tulab. Itu kan namanya juga kadang al-muradu wahid, tetap bahasanya yang beda-beda. Ini namanya, kalau dalam penelitian namanya paraphrase. Paraphrase. Frase itu jumlah. Akan ada kata, ada jumlah, itu bahasa Arab itu jumlah. Bahasa Indonesia ada jumlah apa? Ya bahasa lainnya kalimat apa? Frase bukan frase. Frase itu adalah kalimat frase. Paham? Frase berkumpulan frase dikatakan paragraf. Bukan begitu kan? Jadi ada kata, ada frase, ada paragraf, terbentuklah satu ide. Jadi ada kata, ada frase, ada paragraf. Apa itu frase? Kalimat. Muhammad berangkat ke masjid. Muhammad berangkat ke masjid itu adalah frase. Muhammad satu kata, berangkat kata, ke
berangkat ke masjid Muhammad kata, berangkat kata, ke kata, masjid kata. Kumpulan dikatakan apa? Frase atau kalimat. Kemudian solat di sana dan seterusnya berbentuk satu paragraf. Wadah tulab. Nah nanti karena kita sudah masuk dunia cara supaya bisa saja saya ubah itu bentuknya kalimat ya dengan makna yang sama, ini namanya parafrase atau wadah tulab. Itulah sebenarnya aku mau kerja kalau mau ambil tulisannya orang supaya tidak terlacak kina mana tulisan tak bahwa punya ini orang mau ambil munafik mengatakan kau harus apa? Parafrase. Antum ya supaya tidak terkena namanya turnitin itu bahasanya plagiasi. Apa itu plagiasi? Mau contek mau ambil punya ini orang, kau pencuri supaya tidak kelihatan pencuri kamu apa? Parafrase namanya. Sekarang ada komisi ada tomik programnya saya. Nah, mafhumatul laf. Kelas? Nah, thayyib. Kakaulika Zaidun koma abuhu wa amron akramtuhu. Jadi bisa bilang wa amron, bisa bilang wa amrun. Ainun yastawi fi al-wajhan. Nah, sekarang kita lihat nih penjelasannya Syekh. Kenapa bisa dibaca wa amrun qala wa dzalika li'anna Zaidun qama abuhu jumlatun kubra zatu wajhaini. Jumlatun jadi bukan cuma kiamatul kubra, ada tanah jumlatul kubra. Jadi begini ceritanya wallahu a'lam. Kalau khobarnya mufrad sama jumlatun sughra. Zaid ini wallahu a'lam ya nanti. Zaidun qadimun, al-masjidu nazifun. Sama jumlatun sughra. Antum yang mana dikatakan jumlatun kubra ya kalau khobarnya itu dalam bentuk jumlah. Zaidun bukan Zaidun qadimun tapi Zaidun koma abuhu. Hai sama jumlatun kubra. Lianna fi dakhil jumlah. Fi dakhil jumlah hunaka jumlatan. Fahaza kabir sama jumlatun kubra. Antum dulu kan Arab jahiliyah bilang saya bicara saja, kalian nanti bikin rumus-rumusan muka bilang Zaidun, Zaidan, kalian nanti jelaskan. Ada itu. Karena itu orang Arab tulab la yukhti'u fi kalami, yang Arab asli ya. Sekarang tidak ada orang asli. Bahlul maksudnya tidak ada al-Arab al-ana tulab kalamuhu kalamu laisa syahidun ala al-lughah. Sudah rusak. Itu lagi tahun berapa nih? Kalau tidak salah ke 90 Hijri itu wallahu ada yang ulama kasih batas bahwa semua Arab yang lahir setelah tahun ini tidak bisa lagi dijadikan hujjah. Kalau dia bilang ra'aitu Zaidun akhta'ta Zaidan maf'ulun bihi. Biar orang Arab biar dari sampingnya Ka'bah lahir. Pantum atulab. Pantum. Tapi sebelum itu enggak. Kalau dia bilang ra'aitu Zaidun atau ra'aitu Zaidin, berarti ada kaidah di maf'ulun bi lahir dua. Bisa al-maf'ulu bihi yajuzu an tansib wa yajuzu an tarfa. Mad dalil al-Arab sampai saya bilang ra'aitu Zaidun. Atau ada tulab. Nah itu ra'aitu Zaidun. Nah, orang Arab dahulu itu yang masih asli itu la yumkin an yukhti fi kalami. Artinya biar dia tidak tahu nahwu. Kana Muhammadun naiman. Biar sariawan apa sih Muhammadun naiman. Tidak mungkin bilang kana Muhammadan naimin. Mustahil. Ini namanya yatakallamu bisajiyah bitabiyah. Tabiatnya begitu, tabiatnya di bahasanya. La yumkin ini an yukhti. Saya tanya, ya Arab, limaza tarfa'u Muhammadun wa tansibu? Ma mana tarfa'? Ma mana tansib? Antum, itu nanti tarfa tansib itu nanti lahir ilmu, dikembangkan nanti ilmu. Bikin mau ulama mustolah ada namanya marfu, ada namanya mansub. Ditanya lagi,
Kenapa kau bilang marfu? Kenapa bilang mansub? Hadza laysa min kalamin nabi. Tidak. Itu maksudnya dibangun marfu mansub supaya ini namanya karena dibangun ki namanya ilmu. Supaya ini ilmu bisa kita diajarkan ke generasi selanjutnya. Jadi harus sama satukan istilah. Antum, coba di mana aku saya bilang paracetamol mengerti itu orang yang Amerika? Antum ke Arab karena istilah satu. Coba lain semua istilah stres itu orang kasih kau obat mencerah itu teman-teman. Jadi harus satukan istilah. Sama itu ada mana marfu, ada yang mansub. Antum. Nah, ketika misalnya datang tapi ini data kan bisa dipelajari, bisa dicek nanti. Ketika katanya datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebelum saya ke sana, ini istilah bukan cuma dalam ilmu nahwu, berlaku juga di ilmu hadis, berlaku juga di ilmu akidah, berlaku juga di fikih, usul fikih, istilah-istilah baru karena baru diciptakan namanya ilmu, baru disusun kurikulumnya, istilahnya dan seterusnya. Antum, ketika datang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dia tidak terima itu dalam ilmu akidah. Bilang apa itu al-qadim, apa itu apa lagi ilmu hadis. Ini tidak ada dalam bahasa Nabi. Dijawablah kepada beliau, ini adalah istilah sebenarnya. Ya, walaupun Al-Qur'an mengatakan huwal awwal wal akhiru. Tapi dalam ilmu akidah al-awwal dikatakan qadimun. Antum, kenapa kau bilang qadimun? Al-Quran bilang al-awwal, semestinya bahasa Al-Quran saya digunakan, bukan begitu. Ulama bilang lain. Kalau bilang al-awwal, nanti kita bertabrakan dari ilmu mantik. Karena kau bilang al-awwal berarti ada sebelumnya, berarti ada sebelum Allah. Tapi kau bilang qadim, tidak ada yang sebelumnya. Jadi itu ulama kita pintar sekali ulama. Antum, itu yang nak kau diskusi orang. Ya, saya kan lama di itu mazhab, baru pindah ke Azhar. Tapi setelah itu sama di semua. Seperti kau sholat, kau puasa, sahabat, kulluhum insyaallah sadkhuluna al-jannata bisalam insyaallah. Itu. Dan itu alhamdulillah tidak pernah ada keles atau rusak hubungan dengan mazhab lain insyaallah. Saya di Muhammadiyah, saya Muhammadiyah. Ke NU juga. Ke Mimi sama semua. Bukan berarti munafik. Nah, gua siapa yang tinggi gajinya itu saya ikut. Saya di situ mazhab. Yang tinggi honornya itu sudah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Nah. Allahu Akbar. Kau ulama dulu karena saking hebatnya itu ilmunya, kalau dia jelaskan itu permasalahan dalam mazhab Abu Hanifah, orang akan mengikuti Abu Hanifah. Katanya puasa ibaratnya bagaimana kalau orang melihat memegang gajah, dia ceramai orang buta yang memegang gajah, pegang kakinya gajah itu begini, yang satu pegang telinga gajah itu lebar, satu pegang perutnya gajah itu besar. Nah, nanti yang melihat sudah membaca semua ini. Oh, adapun gajah itu panjang kayaknya panjang karena kau pegang kakinya. Adapun gajah itu kan dulu karena kau pegang telinganya. Adapun ini karena kau pegang perut di mazhab qoroa. Tolak al-jami' al-kutub. Itu mainnya tidak ada orang-orang seperti ini. Matin kayak Imam Nawawi, Syirazi, matin semua. Sekarang di Bahlul semua yang kita ini baru semua tu. Allahumma salli. Taib, muasid. Kenapa boleh wa amrun? Qala wa dzalika lianna Zaidun qama abuhu. Sebelum saya lanjut, Ustaz, kenapa kita baca lianna Zaidun? Bukan itu anna harfu adatun nasbi. Bukan begitu. Ini namanya al-hikayah. Jadi tetap kau baca lianna Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu nanti fi mahalli jumlah fi mahalli nasbin. Mana min zuhuril harakah, artinya harakatul hikayah. Artinya saya ku copy langsung Zaidun qama abuhu baru ku simpan di depannya lianna. Antum. Nah, hadza huwa. Wa dzalika li anna Zaidun qama abuhu jumlatun kubra. Jumlatun kubra. Kenapa dikatakan jumlatun kubra? Lianna zatu wajhain. Mana zatu wajhain? Itu Zaidun mubtada
jumlah setelahnya khobar, jumlah 1. Yang mana yang kedua, koma buhu jumlatun fi'liyah. Faham? Ini namanya apa namanya? Jumlatun kubra. Dan seperti ini itu wallahu alam. Karena itu kan Ibnu Hisham itu katanya, Ibnu Hisham itu karena dia mujtahid mutlak, sebelum masuk ke sana itu ilmu sebelumnya sudah terbangun nih. Tidak ada yang tidak boleh lagi bikin istilah-istilah baru. Kau misalnya datang sekarang mau toko alamatul rokok tambah 1 jadi 5, tidak boleh nih, sudah terbangun itu istilah. Nah, boleh kalau orang sudah sampai mujtahid mutlak membangun istilah, tetapi harus disosialisasikan di buku-bukunya. Nah, termasuk ini katanya Indonesia, kadang dia membangun istilah baru. Itu jumlah kubur dan dari dapatkan di buku-buku selain ini. Bila tuan bikin jumlah kubra zatu wajhaini. Faham? Nah, itu. Baik. Wa makna qauli kubra ini. Wa makna qauli harus nak kasih jelas karena ini istilah baru ini Ibnu Hisham. Tidak ada di buku lain. Anda tompi yang baru bikin. Katanya masuk apa kok masuk wa makna qauli kubra. Pertama, annaha jumlatun fi dimniha jumlah. Jadi itu Zaidun koma bu jumlah tu mubtada wa khabar. Fi dimniha mana dimnun. Di dalamnya. Di dalamnya. Fi dimni hadza syai' fi dimni hadzal ma, yani fi dimni hadza syai' sukarun. Mana fi dimni fi dahili. Fi dahili. Yatadammanu. Kata-kata mana yatadammanu tulam yashtamilu. 6. Annaha jumlatun fi dimniha ay fi dakhiliha jumlah wa huwa qama buhu. Mafhum? Nah itu. Terus apa lagi? Wa makna qauli zat wajhain. Itu tadi nama sebabnya dikatakan kubra. Nah sekarang kenapa dikatakan zat wajhain? Annaha ismiyatus sadri fi'liyatul ajzi. Ismiyatul asal. Mana ismiyatul sadri? Pembukaannya ismun, jumlah ismiyah karena Zaidun mubtada. Jadi ada mafhumatul lab. Sebelum lanjut, jadi ada namanya sadarun, ada namanya ajzun. Sadarul ada namanya sadarun, ada namanya wal muradu bis sadri bil al bidayah wal muradu bil ajzi akhir. Ini kok tidak salah ke istilah-istilah syair. Jadi syair itu kan dua kalimat toh. 2 kalimat. Awalnya syair dikatakan sadrul bait. Apa? Mana bait? Syi'run. Ahyanan syi'ru sama baitu syi'ri. Bidayah itu sama sadrun. Akhirnya sama ajizun. Atau ada tulab. Ini pentingnya. Guru kalau nak konda mau cari di kamus ini ajizun orang tua. Nah, lemah ajizun ajaza. Annaha ismiyatus ay sadruha jumlah ismiyah. Fi'liyatul ajzi ay ajzuha maka jumlatul fi'li jumlatul fi'liyah. Wada tulab. Nah, ini kenapa dikatakan kubra? Ya, jumlatun fi dimniha jumlah wa summiya zatu wajhain li anna ismiyatus sadri wa fi'liyatul ajzi. Ini istilahnya Ibnu Hisham. Mafhum? Mulai mau bicara alasannya kenapa bisa dibaca wa Zaidan wa amron akramtuhu dan kenapa bisa wa amrun akramtuhu. Akola fa in ra'aita sadraha, ra'aita pakai ain. Mana ra'aita? Tulah la hausta ra'i al-ghanam. Ra'i penjaga al-ghanam sama ra'i pakai ain. Dimana namanya penjaga ganam ya harus jaga ghanamnya. Sama ra'i. Wadi. Sama dengan pengasuh. Bagian pengasuhan apa? Ri'ayatut tullab. Namanya pengasuh harus nak kontrol itu santri-santri. Sampai dia pengasuh pergi tidur. Ada riayah. Wa in ra'aita fa in ra'aita sadraha ya rafa'ta amron. Kenapa Anda baca wa amrun akramtuhu?
Karena saya lihat sebelumnya bahwa ini jumlah ismiyah, maka cocoknya saya baca amrun akramtu supaya saya maktufkan, supaya hazil jumlah maktuf ala jumlatil ismiyah. Kan wa amru mubtada akramtu khobar. Berarti setelah waw, apa nabila waw, saya lihat bahwa setelahku ini kan jumlah ismiyah. Berarti cocokku saya itu sinkronku jumlah ismiyah sebelumku. Maka saya baca wa amrun akramtu. Wadi. Nah itu. Nah, berarti kalau begitu langsung tuan mutangkap. Berarti kalau kuliah sebelum ke jumlah fi'liyah itu koma abuhu, berarti saya nyambungnya bilang wa amron supaya ku ma'tuf ki ala jumlatil fi'liyah. Paham? Nah, maka itulah sebabnya kenapa dua wajhani. Nah itu. Kalau Syekh fa in ra'aita sadraha rafa'ta amran wa kunta qad atafta jumlatan ismiyatan ala jumlatin ismiyah. Karena memang ada kaidah bahwa at-tanasub itu matlub fi babul atfi. Tanasub. Kalau mau kau maktub ke jumlah ismi, berarti bawa ke jumlah ismi tanasub matlub. Mafhum? Wa in ra'aita ajuzuha madza nasabta wa kunta qad atafta jumlatan fi'liyatan ala jumlatin fi'liyah. Antum fal munasabatu hasilatun ala kilat takdiraini. Mana fal munasabah hasil artinya betul apa ini? Mana fal munasabatu atau tercipta itu al munasabah. Kan yang matlub adalah al munasabah, dan ternyata baik saya baca dia wa amron ataupun saya baca wa amrun, tercipta semua itu al munasabah, maka bisa semuanya. Antum fastawa madza al wajhani. Ada wadah tulak. Dan itu tadi sebenarnya alasannya kenapa saya angkat tadi bahwa pada dasarnya sumber hukumnya itu ulama kita sama dan berbeda. Karena kenapa berbeda-beda? Karena itu tadi kayak yastawi bukan yastawi, sama ketika kita bilang tadi ar-rajihu raf'uhu, ar-rajihu jawazuhu inda Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah adamu jawazihi. Tapi ar-raji, mana ar-raji? Boleh saja, cocok dia. Sama tarjihur an-nasbi, mana tarjihun nasbi? Yang kuat saya lihat secara korina itu yukra madza nasbun. Tapi bukan berarti ketika membaca ke marfu Abu Syafi'i salah, ya juz. Tapi ar-raji nasbuhu. Jadi perbedaan ulama kita itu tadi antara tarji, bukan al-jazmu bahwa hadza huwa la tidak ada. Ya juz. Mafhum? Nah itu. Kayak contoh Imam Syafi'i kan Allahu Akbar di pusarnya begini. Ya. Kalau apa namanya Abu Hanifah enggak di sini kita begini. Ya karena memang ada masalah kemaluannya itu tidak. Hadza inda Abu Hanifah wal Hanabilah. Hanafi hakaza wal Hanabilah aidan. Syafi'i hakaza. Antum Imam Malik enggak begini. Keempat otak enggak. Justru dia melihat dirinya yang paling benar. Ada huwa. Dia mengatakan ini at-tawakkul al-mutlaq. Tawakkul al-mutlaq. Coba kalau kamu ditodong senjata pekerjaan darah papamu, kalau ya sudah saya pasrah, tembak mak. Kalau kau begini kan masih mau kau melawan tuh. Tapi kalau begini berarti sudah pas. Ini nih karena saya sudah pasrah, tidak ada ya Allah, tidak ada apa-apa saya. Mau kau kasih banjir kan tidak ada mana. At-tawakkul al-mutlaq. Jadi tapi ini dia ketika milih ini pendapat ar-rajihu, bukan berarti yang lain itu salah. Boleh sah, tapi ini ar-rajihu ini. Saya memahaminya dalil seperti ini. Antum, itulah sebenarnya salah sekali kalau ada orang bilang itu salah semua. Enggak, ini ar-rajihu. Lalu ada tulab. Makanya karena pendapat ini begini cara berpikirnya, ketika ziarah ke Imam Syafi'i di kuburannya Abu Hanifah, baca bismillah. Nah dia pelopornya baca bismillah.
Nah, karena ada lagi korina barunya di situ apa? Guruku ini, Pak. Patut sekali saya kalau guruku tidak baca bismillah, nah saya kasih baca bismillah. Nabi bisa hidup ke bawah ini bilang, "Pergi ke depan, jangan sholat di situ." Jadi korinanya lagi apa ini? Ihtiram. Nah itu luar ulama kita tuh sekarang. Yang salah lagi kalau bawa kita pembahasan seperti ini dalam akidah. Wah, itu lebih parah lagi. Ini fikih, Pak, bukan ranahnya etikot. Nah, ini salah. Antum betul lah. Baik. Mau kau lagi salahkan bisa guruku, salahku juga. Karena memang ini didapat kadang harus kita langsung ketemu ulama. Kau di Al-Azhar itu alhamdulillah masih banyak ulama, tapi tidak terkenal ki. Sana kan ayat tidak ada. Tentu jadi itu ilmu hakiki tidak tersebar. Tapi ulama betul, ulama betul. Dan tidak bisa kita salahkan guru kita karena memang sumber terbatas, ilmu terbatas. Seandainya semua orang belajar pada sumber yang sama, tidak ada perbedaan. Lihat tadi. Nah, itu tidak perbedaan. Jadi lah, ya. Enggak, waktu kholas cukup misalnya, yakfi juga emang. Jadi kita mau di apa? Naktafi bihadzal qadar, ya. Ya. Antum? Ya, karena Sulaiman mau pergi dan saya sudah ada rapat di kampus satu. Mas sampai mana tadi tuh lah? Mana tadi? Halaman itu bentar. Oh iya. Kholas, gampang itu. Sedikit sambung sedikit. Qala fal munasabatu hasilatun ala kilat taqdi. Nah, fastawa al wajhan. Mana star wajhan? Boleh semua. Boleh kau baca mansub, boleh kau baca marfu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti Ibnu Hisham akan mengangkat lagi masalah. Masalah itu wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Dan nanti dia akan jawab, ya.